Hai, selamat malam Mam. Selamat bergabung di Bincang Mams Milenial di Instagram teman ibu milenial teman Bumil. Apa kabar Mams hari ini? Senang sekali ya kita sudah hampir melewati hari Rabu dan juga kita ketemu lagi. Sudah seperti biasa nih, happy hour Mams atau waktu-waktu Mams bisa bersantai biasanya akan ditemani oleh Bincang Mams Milenial. Kali ini topiknya menarik banget loh, seputar serba-serbi USG veto maternal yang Bumil wajib ketahui. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu USG veto maternal itu apa, tapi juga mungkin masih ada yang, apa itu USG, apa itu USG jenis apa lagi ini selain USG yang mungkin biasanya dilakukan di pemeriksaan rutin. Nah, katanya sih USG veto maternal adalah semacam pemeriksaan yang lebih mendalam yang bisa membantu untuk mendeteksi kelainan janin lebih dini daripada USG pada umumnya. Tapi benar gak sih? Dan apakah semua ibu hamil itu membutuhkan USG veto maternal? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah beberapa di antaranya yang akan kita bahas nanti bersama narasumber yang akan hadir sebentar lagi dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Dr. Sadina Pramuktini. Dr. Sadina Pamuktini dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Halo dokter, selamat malam dok. Halo, selamat malam. Selamat malam Teman dokter Sadina. Bumil. Iya, Malam. perkenalkan dok, saya Ira dari teman Bumil. Senang sekali bisa ketemu dengan dokter walaupun virtual dok. Iya, Ibu. Selamat malam. Iya, Senang sekali berkenalan dengan Ibu. Saya Sadia. Selamat iya, malam baik. semuanya. Iya, dok, ini kan topiknya sudah tertulis jelas di sini. Kita akan membahas tentang Ya, USG veto maternal yang katanya wajib untuk Bumil ketahui. Mungkin dokter mau kasih pembukaan dulu dok sambil pemanasan, sambil kita nanti akan mulai tanya-tanya. Mungkin dokter mau kasih kisi-kisi. Kita mau bahas apa sih dok? Silakan. aduh, kisi-kisinya apa ya, Dok? Saya tergantung pertanyaan. Sebenarnya kalau Oke. tadi dibilang kita fetal maternal itu bukan identik dengan USG aja ya. Iya. Itu yang perlu Mams ketahui semuanya. Fetal maternal adalah suatu subspesialistik, jadi kita dari obstet, jadi ahli obstetrik ginekologi, kemudian kita sekolah lagi untuk mengambil shiftnya yaitu bidangnya fetal maternal. Jadi itu fetal maternal itu luas sekali, tidak hanya tentang USG saja, seperti itu. Oke, baik. Nah, itu udah dikasih kisi-kisi dikit nih. Jadi mungkin selama ini kalau dengar kata veto maternal, mikirnya itu cuma USG, tapi sebenarnya ternyata diluruskan oleh Dokter Sadina itu adalah salah satu subspesialis dari obstetrik dan ginekologi ya, Dok ya. Ilmunya jadi lebih mendalam lagi ya. Iya, iya, Baik, baik, baik. iya. Ya, oke, kalau begitu dok. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja dok. Udah mulai banyak yang nungguin pembahasan tentang USG veto maternal. Mungkin dokter mau kasih penjelasan dulu. Jadi sebenarnya veto maternal itu apa dok? Selain pemeriksaan USG veto maternal itu ilmu yang mendalami soal apa sih dok? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi gini, ibu dengan permasalahannya. Jadi itu sub bidang yang kami tangani seperti itu. Jadi Iya. permasalahannya apa? Tidak hanya pada ibunya, tapi pada janinnya juga. Jadi itu saling berkesinambungan antara ibu dan janin. Dan permasalahan pada seputar kehamilan. Jadi makanya kita lebih spesifik lagi gitu, Bu. Iya. Jadi apa namanya, tidak hanya USG aja, USG itu ada sebagian kecilnya, bagian Iya. dari fetal maternal itu. Jadi kalau misalnya ibu dengan permasalahannya itu seperti apa? Misalnya permasalahannya dari ibunya misalnya malnutrisi atau kurang gizi, atau ibunya obes atau gemuk gitu ya, dan beliau sedang hamil. Nah itu kita perlu tata laksananya kan bukan hanya ibu datang periksa kemudian oh bayinya bagus, nggak ada apa-apa, kan tidak hanya itu. Jadi kita work up-nya tuh lebih lebih mendalam lagi. Jadi karena kalau ibu gemuk naiknya harus sekian gram atau sekian kilo per bulan, misalnya seperti Iya. itu. Dan di samping Oke. itu USG-nya, nah USG itu juga sebetulnya bisa juga dilakukan sama teman-teman sejawat yang lainnya, yang untuk bidang obstetrik ginekologi, atau ada juga yang melakukan dari bidang radiologi. Tapi kalau ini lebih baik kita yang melakukan sendiri seperti itu. Jadi USG itu kan ultrasonografi ya. Jadi Iya. itu ada timingnya. Kapan sih kita melakukan USG untuk screening? Jadi kita dikenalnya dengan screening, Ibu. Demikian.
Oke, jadi sebenarnya ilmunya mencakup untuk kesehatan ibu dan janinnya selama masa kehamilan, Dok, dan USG adalah salah satu bagian kecilnya gitu ya. Bukan kecil banget sih Bu. Ya mamnya jadi Bagiannya ya, bagian Dok ya. dari ilmu yang masuk kacamata itu. Sementara Oke. USG itu kan kita bagi per trimester untuk Iya, screeningnya. iya, Ya, iya, trimester 1, 2, dan 3. iya. Baik, baik. Nah, ini kan sudah dengar sedikit nih, Dok, kalau misalnya USG ini USG fetomaternal lebih tepatnya itu lebih detail untuk memeriksa kondisi janin gitu ya, Dok ya. Nah, apa aja sih, Dok, yang bisa diperiksa dan dijelaskan dari pemeriksaan fetomaternal ini, Dok? Oke, ini khususnya kita bicara tentang USG-nya ya, ya Mams Iya, ya Ibu ya. Ya, kalau USG-nya itu kita bagi menjadi ada trimester pertama. Jadi iya, kita ada screening trimester 1. Jadi kalau misalnya eh, pertama tuh kita ibu misalnya hamil nih ya, hamil, terus pasti kan kepo ya, kita pengen tahu gimana sih bayi kita gitu kan. iya. Nah, hamil yang pertama itu ibu mau kontrol ke siapa aja boleh ya, tapi Oke, yang penting kita harus tahu dulu eh, bayi hamil ini pada tempatnya atau tidak, ya kan? Nah, kalau tahunya pada tempatnya atau tidak itu dari mana? Pasti kan kita harus menggunakan ultrasound ya atau iya, USG. Nah, setelah itu baru misalnya datang nih, oh ternyata umur kehamilannya 7 minggu dan letaknya di dalam rahim. Berarti kan aman kehamilannya kan, iya. bagus ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke screening trimester 1. Ya, screening trimester 1 itu berat kapan sih? Nah, kita batasnya sampai usia kehamilan dari 11 sampai 13 minggu 6 hari. Seperti itu. Oke, Nah, apa aja sih yang dilihat? Nah, pertama yang dilihat dari kondisi janinnya yaitu kita uh, untuk memeriksa nuchal thickness atau ketebalan. Kalau saya bilangnya apa ya bahasa awamnya tuh, saya bilangnya ketebalan kulit tengkuknya ini. hmm. Ya, Iya, kita nilai di situ. Kita nilai berapa tebalnya. Ada batasan atau standarnya yang kalau lebih dari 3,5 mili atau sama dengan 3,5 mili kita berarti harus hati-hati, harus curiga oke, seperti itu ya. Ada kecurigaan yang harus kita perhatikan. Dan misalnya hamil kecil, kita lihat juga produk kehamilan itu apa aja sih yang dilihat di USG. Ada iya, kantongnya, kantong kehamilan, tapi letaknya harus di dalam rahim ya. Ada kantong kehamilan, kemudian ada yolk sac yang bulat itu ya. Nanti kalau ibu mam semua USG, jangan cuma dengerin aja dokternya, tapi diperhatiin itu iya, gambar yang di scan itu. Nah, yolk sac itu yang iya. bulat, yang bentuknya kayak cincin itu berapa ukurannya? Kalau ukurannya lebih besar dari standarnya pada saat usia kehamilan itu, berarti kan kita harus perhatikan lagi untuk scan berikutnya. Hati-hati. Oke, Seperti itu yang harus kita perhatikan. Jadi oke. bukan senang, oh Iya, ya iya, itu iya. saya hamil, tapi harus gimana hasilnya. Iya, iya, iya. Dan organ-organ penting itu ya, Dok, yang biasanya kan jadi penentu Ya, kesehatan si kecil ya, ini, Dok ya. ya. Terus kemudian semester kedua kita harus lihat juga 18 sampai 22 minggu. Nah itu penting ya, Iya, karena untuk melihat anatomi dan perkembangan si bayinya, growth-nya gimana, pertumbuhannya bagaimana. Gitu. iya. Kemudian nanti puncaknya 32 minggu atau 33 atau 34 minggu. Nah, itu bagaimana tuh dia dalam kurun waktu itu dia growth-nya gimana, atau pertumbuhannya bagaimana. Oke. Baik, baik, baik. Jadi ini sekaligus kayak memberi informasi baru nih, Dok. Jadi kalau baca-baca tuh, kalau Hmm. orang-orang bilang nih, USG fetomaternal itu bagusnya di trimester kedua di usia kehamilan 18 sampai 20 minggu. Jadi itu sebenarnya harus rutin ya, Dok ya, harus continue pemeriksaannya supaya juga bisa optimal ya, Dok ya, untuk memantau perkembangan bayi ya, Dok. Iya, karena kan ada, Oke. misalnya kita ketahui adanya kecurigaan ya untuk adanya kelainan kromosom di 13 minggu itu atau 11 minggu. Karena kelainan kromosom itu kita selain kita dari USG, bisa juga pemeriksaannya itu ada yang melalui NIPT ya, Iya, non-invasive prenatal test itu. Nah, kadang-kadang itu harus dikombin. Jadi pemeriksaan kalau kita punya kit atau toolsnya lebih dari satu, berarti kan spesifisitasnya kan lebih tinggi ya. Nah, iya, kalau kalau kita punya kelebihan rezeki dan
dan mau, nah itu alhamdulillah banget nih. Jadi Iya, kita bisa lebih lebih tinggi lagi untuk mendiagnosisnya, lebih apa? Lebih tipis ya, lebih iya, mendekati banget gitu. Seperti itu. iya. Baik, 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 Dok. Dok, ini selanjutnya sebenarnya berapa persen sih, Dok, keakuratan USG feto maternal ini? Kan mungkin memang ini termasuk salah satu perkembangan teknologi di dunia medis ya, Dok. Tapi Hmm. kalau misalnya bisa diperkirakan itu berapa persen sih, Dok, keakuratannya untuk bisa memantau lebih dalam nih perkembangan janin? Ya kalau untuk semester satu ya, kalau apa namanya untuk kondisi yang high risk dari populasinya, nah itu bisa sampai 66% Oke, keakurasinya seperti itu. baik. Tapi kalau yang low risk bisa dari 35 sampai 42% seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, ini kategori high risk dan low risk-nya seperti apa sih, Dok? Jadi kalau high risk itu kan berarti kita lihat dari, kita kan tadi, saya tadi bilang nggak hanya dari tiba-tiba USG dari USG-nya Iya, gitu kan, nggak ya. Jadi misalnya ibu yang obes atau yang kurang nutrisi itu juga termasuk golongan yang high risk ya. Kemudian ada riwayat sebelumnya, misalnya ada hipertensi kehamilan sebelumnya, atau di keluarganya itu termasuk uh, apa tuh ada turunan yang hipertensi, sakit jantung ya. Nah, itu dia dikelompokkan sebagai kelompok yang high risk ya. iya, Terus misalnya jarak anak pertama lahirnya operasi, kemudian anak kedua jaraknya cuma kurang dari 18 bulan atau kurang dari 2 tahun sudah hamil lagi. Nah, itu juga iya, termasuk kelompok yang high risk. Nah, yang terbanyak iya. itu kebanyakan kayak enzim manis atau diabetes mellitus dan hipertensi itu yang paling Iya, paling banyak kita jumpai iya. seperti itu. Baik, 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 baik. Ini jadi pertanyaan terakhir saya nih, Dok, sebelum kita nanti akan mulai membacakan pertanyaan dari para moms, Dok. Di Ya, apa sih, Dok, keuntungannya menjalani pemeriksaan fetal maternal? Selain mungkin kalau dari sisi orang tua, kita mungkin jadi lebih tahu tentang eh, kondisi janin. Tapi kalau dari secara keseluruhan, keuntungannya kita rutin menjalani pemeriksaan ini apa sih, Dok? Mungkin untuk persalinan nanti lebih lancar atau gimana, Dok? ya, jadi yang pertama ya, itu kita eh, memberikan informasi yang akurat, yang Iya, akurasinya lebih tinggi, lebih mendekati, nggak iya, 100% ya, tapi lebih mendekati. Dan semuanya itu nggak hanya, begitu kita menemukan ada kelainan, kita nggak hanya USG aja sebagai modalitasnya, tapi iya, kalau kita punya kit yang lain ya, misalnya punya ada MRI atau kita lakukan pemeriksaan kromosom, nah itu iya. menambah lebih lagi untuk akurasinya seperti itu ya. Oke, Jadi kalau itu ada kita combine semua, jadi akhirnya kita memberikan apa ya, memberikan informasi yang akurat untuk nanti gimana sih persalinannya kira-kira ya. iya, Kemudian ibu ini harus bersalin di rumah sakit yang bagaimana iya, gitu. iya, Terus kita harus memberikan informasi bahwa nanti kalau misalnya akan lahiran, ibu harus 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 tahu tuh keadaan rumah sakit yang ibu kunjungi, yang ibu periksa. Bagaimana ketersediaannya untuk bayinya nanti, misalnya membutuhkan ICU apa tidak, yang kita kenal dengan neonatal intensive care unit ya, atau NICU. iya, Kemudian bayi ibunya juga bagaimana, adakah fasilitas itu. Jadi untuk jaga-jaga, jadi mempersiapkan. Kemudian kalau misalnya ada kelainan, ada yang nggak enak ya, misalnya ada kelainan kongenital ya, tidaknya kita itu meskipun ada yang bisa diterapi di dalam, tapi ada juga yang harus tunggu di luar dulu. Jadi memberi kesiapan ya, memberikan iya. kesiapan baik mental maupun materi ya untuk menghadapi nanti Oke, untuk bayinya ini seperti apa. oke. Oke, jadi memang untuk jangka panjang ya, Dok, ya, bisa Jangka panjang. memberikan keuntungan untuk pasangan orang tuanya. Baik, baik, baik. Ya, Baik, Dok. Ini kayaknya udah cukup panas, Dok, pembahasannya. Jadi udah cukup panas. banyak juga pertanyaan yang masuk. Saya akan mulai bacakan saja, Dok, pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Mam Desi. Dok,
apakah membutuhkan rujukan sebelumnya dari dokter SPOG yang biasa memeriksa kita kalau misalnya mau diperiksa fetomaternal, dok? Oke, kalau membutuhkan atau tidak itu jika mam sudah apa namanya sudah biasa sama dokter yang bersangkutan, ya Iya, itu kadang-kadang kan semua tergantung dari yang mau merujuk. Beliau mau merujuk iya, apa tidak, itu kan kita nggak bisa intervensi ya Ibu, iya, ya Mams ya. Kemudian kadang-kadang eh, Ibu, ini para Mams nih pada pinter-pinter nih sekarang. Pada pinter-pinter karena kan kemajuan dari iya, medsos ya, kemudian itu influence banget tuh buat para Mams dan pasangan muda yang lainnya ya. iya. Jadi akhirnya beliaunya yang bilang sendiri, dok saya mau USG maternal. Akhirnya Hmm. pada bilang begitu. Nah kalau di tempat saya ini banyak ada rujukan karena kan apa biasanya BPJS ya Iya, atau enggak yang apa butuh perawatan yang lebih lanjut. Jadi beliaunya ada rujukan. Ada juga yang datang sendiri seperti itu. oke. Ada ya karena kesadaran itu tadi, Mam. Baik, baik. Jadi secara Ya. nggak langsung dokter menjawab tadi ya, dok ya. Jadi untuk Hmm. peserta dengan keanggotaan BPJS tetap bisa menikmati fasilitas seperti ini, dok, atau diperiksa Oh fetomaternal ya. jika dapat rujukan dari dokter ya, dok ya. Iya, karena kan Iya, kalau BPJS itu kan ada tingkatannya ya, iya, maksudnya iya, dia harus tes ini, puskesmas, kemudian tipe C, tipe D gitu ya. Ya, iya. Iya, baik, baik. Jadi cukup membawa kabar baik nih, Mams, untuk Mams yang mungkin biasa periksa di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, bisa di cover oleh BPJS. Selanjutnya, Mam Mega bertanya nih, dokter. Dok, kalau misalnya kehamilannya tidak ada keluhan apa-apa, apakah USG fetomaternalnya tetap diwajibkan, dok, atau diperlukan? iya. Kalau diwajibkan itu agak susah ya jawabnya. Iya, Jadi, eh, jadi saya terutama ya pasti memberi pengertian kepada para pasangan yang datang, pasangan muda atau yang sudah iya, pernah melahirkan, tetap saya pasti kita edukasi beliau. Jadi memang ada USG untuk screening yang tadi saya iya, bilang trimester 1, trimester 2, ya 2, 3, nah itu ada. Lah monggo aja misalnya pas 11, 13 minggu, nanti misalnya sekarang 7 minggu nih datang ke kita. Terus kan udah tahu nih, saya misalnya udah kasih tahu nih, 11 minggu sampai 13 minggu itu adalah screening pertama. Jadi, oke, mam kalau misalnya belum ada kata-kata apa nanti kirim ya USG untuk maternal apa itu kan bisa juga dilakukan oleh iya, teman-teman sejawat SPOG yang lainnya untuk menilai nuchal translucensi itu. Jadi kalau misalnya oke, nanti ternyata lebih dari 3 mili atau 3,5 mili aja ya, itu beliau nanti pasti saya rujuk deh untuk apa pemeriksaan selanjutnya. Nah biasanya ada yang seperti itu. Kalau iya, dibilang ya jadi akhirnya tadi seperti saya bilang sebelumnya, jadi biasanya udah apa para moms ini udah pinter-pinter ini sekarang seperti iya, itu. iya, iya, iya. Lebih Karena kalau terinformasi ya, dok ya. iya kalau Iya, diharuskan ya kita bisanya iya, menghimbau. iya, Semuanya kan iya, iya. tergantung. Baik, baik, Kayak baik. para Dan ibu bidan iya, ya misalnya tenaga medis yang lain misalnya ibu bidan kan frontliner apa lapisan pertama garis ya depan garda ya, dok ya. terdepan, Iya, garda iya, terdepan untuk menangkis. Nah beliau tuh nggak usah takut apa misalnya kehilangan pasien, enggak. Kalau iya, misalnya baik kita kembalikan seperti itu. iya, Saya pasti kita semua pasti menghimbau seperti itu. Kalau nggak ada apa-apa, iya, ya monggo kembali lagi ke tempat semula, iya, ke tempat terujuk. Seperti itu. Jadi maksud saya jangan takut, tapi yang penting tahu bahwa periode ini kita harus screening, nanti periode depan kita screening untuk organ dan anatomi. baik, baik, baik. Selanjutnya, dok, dari Mam Friana. Dok, apa benar feto maternal itu tidak bisa mengecek kondisi saraf, mata, dan organ tubuh lainnya? Mohon infonya, dok, karena usia saat saya feto 20 minggu. Saraf ya kita organ ya, organ. Jadi Ya, kalau misalnya saraf tuh maksudnya apa dulu nih? hmm, Kalau misalnya dia ada kaku tangannya ya atau drop hand itu kita bisa lihat. Tapi kan kita oke, harus harus
ya itu kan kadang-kadang kelainan satu tuh ada kelainan yang lainnya. Jadi akhirnya timbul sindrom karena nggak hanya satu kelainan yang kita temukan seperti itu. Iya, Nah kalau mata iya, kita insya Allah sih bisa ya kan kita lihat lensanya bagaimana. iya. Baik, 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 baik. Jadi mungkin lebih ke organ ya dok ya, tapi memang seperti tadi Ya dokter Sadina bilang ya memang kurang lebih 60% ya dok ya untuk bisa kalau di mengecek. yang high population Iya, ya, iya, yang untuk iya. high risk population itu kurang lebih segitu. Baik, baik, baik. Selanjutnya dok, ini mungkin pertanyaan paling awam ya dok, tapi mungkin juga sebagai ibu baru, karena dengar informasi sana-sini dan banyak, jadi bingung harus memilih. Seperti Mam Fatima bertanya, dok saya sedang hamil dan ingin kondisi yang tentunya terbaik untuk si kecil dan kondisi ibunya sendiri. Jadi lebih baik untuk kontrol rutin ke dokter feto maternal atau ke SPOG biasa ya dok? Oke, ya tadi uh, pilihan ya. Kalau Iya, kan kita nggak bisa bilang kecap nomor satu ya, Bu. iya, Jadi iya semua benar. pilihan. Tapi yang penting ibu itu tahu ya kapan harus screening, kapan periode screening. Lagi-lagi saya bilang periode screening itu Iya, paling nggak moms itu tahu ya. Atau enggak kalau nggak tidak diinformasikan sama dokternya ya ini saya informasikan ya trimester 1 itu 11 sampai 13 minggu 6 hari makanya biasanya saya udah wanti-wanti nanti kalau sekarang 8 minggu 4 minggu lagi harus datang karena itu screening ya screening pertama jangan telat kalau udah 13 minggu lewat nanti udah lain lagi kita iya, maksudnya 18 minggu sampai 22 minggu itu jadi iya, uh, itu semua pilihan ya. Tapi paling enggak kita menghimbau. Dokternya iya. teman-teman sejawat lainnya pasti bisa kok untuk USG lokal translusensi itu atau ketebalan yang saya bilang kulit tengkuk itu. Karena itu kan ke arah kelainan kromosom dan yang terbanyak kelainannya itu yaitu seperti Down syndrome seperti itu. Iya. Iya, iya. Jadi kembalikan lagi ke pilihan karena pasti juga ada banyak pertimbangan ya dok. Mungkin dari lokasi, Iya, dari biaya iya, dan lain-lain. iya. Baik, baik, Iya. baik. Selanjutnya dari Mam Yevi, dok untuk bibir sumbing, kalau veto apakah pasti ketahuan? Karena waktu saya kontrol USG ke dokter kandungan dibilang aman dan bagus, tapi begitu si kecil lahir bibirnya sumbing komplit dan prematur 32 minggu dok. Oke. Jadi gimana ya kita di sini kan bukan cari salah-salahan ya Ya, jadi maksudnya kita saling mengoreksi kadang-kadang di antara kami pun kita saling cross check gitu ya ya, saking luasnya veto maternal itu ada yang suka supnya lagi super supnya lagi jadi misalnya untuk jantungnya sendiri jadi makanya tadi saya bilang kebanyakan itu kan pada datang itu untuk was you for this seperti itu ya. Padahal kita ya, yang penting terutama dulu tuh screening dulu. Nah, yang tadi saya bilang begitu 8 dari 11 sampai 13 minggu pun kita sudah bisa menilai. Kalau kita memang benar-benar menilainya ya, kan kita USG makanya nggak bisa tuh USG cepet-cepet tuh cuma 5 menit selesai ya, gitu nggak bisa. Karena kita harus satu-satu. Apalagi kan dia makin gede 18 sampai 25. Nah, itu kan kita kalau saya pasti ngomong tuh ini matanya, ini lubang hidungnya, ini bibirnya garisnya bagus. Jadi kalau bagus, jadi nggak kemungkinan untuk tinggi kecil ya, kelas itu kecil. Seperti itu. Jadi uh, per organ yang tadi saya bilang ya dari atas turun ke bawah. Karena dari USG lembar USG-nya itu kan ya kita punya checklist itu, checklist ya, yang harus kita periksa-periksa semuanya. Karena kalau kita ragu ya, kita nggak bisa temu kadang-kadang kan bayi kita USG itu nggak bisa kali ketemu semuanya 100% gitu nggak bisa. Kadang bayinya ini nutup tangannya ya biasanya kalau ya, apa ada kelas tuh biasanya nggak bayi tuh gini terus jadi kita ya, menunggu dia kesempatan membuka tuh sekarang kita main-mainin dia gitu ya, atau ibunya disuruh ngapain jalan dulu bangun seperti itu ya ya, sebetulnya sih ya. bisa dilihat dari awal ya tadi yang saya bilang begitu kita temukan maka kita memberikan informasi ke ibunya akhirnya mempersiapkan mental ibunya untuk ternyata putra atau putri yang dikandungnya itu ada sesuatu dengan sesuatu. Jadi kita menguatkan beliau untuk menghadapi nanti bayi yang akan dilahirkan. Ya.
Baik, dokter. Selanjutnya dari Mam Vera, dok. Dok, saya lagi hamil dengan riwayat G3P0A2, riwayat AB imminence. Haruskah USG feto maternal, dok? Oke, kalau ada riwayat abortus, kalau dibilang harus itu susah ya dok, ya bu, ya mams ya. Karena Tapi, semua kan depend ya, on ya, tergantung dari ya, tergantung dari ada nggak teman sejawat yang mau misalnya, ini gue kirim kebanyakan kan, nanti kalau dikirim dia pastinya nggak balik lagi, kita ke sana gitu kan. oke, oke. Maksud saya Iya, iya, pikiran itu tuh jangan ada di kita sebagai tenaga medis. Kita kan memberikan berempati atau memberikan yang terbaik buat beliau. Apalagi kalau misalnya riwayat abortus berulang, ya riwayat abortus iya, berulang itu kita harus lebih ini lagi, lebih seksama lagi, ya karena iya, kita harus singkirkan dulu adanya kelainan kromosom apa enggak. Seperti itu. iya, 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 Abortus iya, yang iya. berulang itu termasuk yang high risk juga itu, Bu. Baik, baik. Jadi Karena mungkin dokter Sadina ya, nggak bilang harus ya, tapi silakan disimpulkan sendiri dengan kondisi yang mungkin keguguran berulang. Sebaiknya mungkin perlu pemeriksaan yang lebih intens ya dok, yang ya, lebih detail lagi gitu ya, ya. ya tadi yang trimester 1, trimester 2 seperti itu. Baik, baik. Selanjutnya Oke, dari Mam Ardianti. Ini pertanyaan juga awam dok, tapi pastinya kalau jawaban dokter akan memberikan pencerahan nih untuk para mams yang masih belum familiar dengan ini. insya Allah. Dok, USG feto maternal itu sama nggak sih seperti USG 4D? Karena kalau di kita umum, USG 4D itu udah kayak kelas paling teratasnya dok. Semua udah bisa terlihat di USG 4D. Apakah sama dengan USG feto maternal dok? Iya, tadi seperti saya bilang ya, kalau kebanyakan kan USG 4D atau 3D untuk lihat apa, aku bilang gitu. Kalau USG Iya, 4D ya udah nih gue liatin, aku liatin aja mukanya, udah selesai kan gitu kan. Kan kebanyakan ini kan kayak entertain dengan iya, 4D seperti itu ya. iya, Padahal justru yang penting itu adalah periode USG screening. Nah, iya, dari screening itu udah bagus semuanya, nanti suatu saat kita lihat mukanya, mau lihat 4D ya kita baru alih ke 4D bisa untuk lihat iya, mukanya. Misalnya ada kelainan yang lain yang kita bisa lihat di 4D, di 4 dimensi, ya kita putar nanti ke arah 4 dimensi. Karena kita iya, nggak mungkin melakukan screening dengan 4D ya. Karena iya. itu frekuensinya tinggi. Hmm. Jadi nanti bayinya masih gerak-gerak gitu ya. Terus kalau kita screening nggak boleh, jangan pakai 4D, tapi Iya. mesinnya harus mesin 4D, Oke. 4 dimensi, atau mesin yang bisa untuk melakukan 4D. Jadi ibaratnya kayak kita punya HP deh, kalau HP kita GSM biasa sama smartphone yang sekarang gambarnya bagusan yang mana? Kan pasti Iya, gambarnya tentu bagusan smartphone yang ya. smartphone Iya, ya kan. Nah itu seperti itu. Karena smartphone tuh isinya bisa USG 4D. Jadi kita tinggal putar aja untuk USG 4D. Seperti itu. oke, oke. Jadi mungkin lebih kayak perlu digaris bawahi kalau misalnya mungkin 4D lebih untuk melihat paras gitu ya dok ya. Citranya Ya, lebih baik memang. Tapi kalau ya untuk kebanyakan, detail, iya, kebanyakan iya, iya, ya. Tapi jantung kita, aliran darah juga kita bisa lihat untuk body gitu. Jadi iya, ada part-part tertentu yang kita, oke, ini ada nih kelainan di sini. Coba kita lihat iya, bodinya. Nah bisa tuh. iya, Misalnya iya, tangannya iya, iya. begini ya, tangannya begini terus. Nah, terus kan kita tunggu nih, dia membuka enggak? Karena tangan kan dia harus buka, tutup, buka, tutup. Makanya kalau misalnya USG jangan terlalu tua usia kehamilannya, begitu masuk trimester Hmm, 3, dia kebanyakan begini tangannya. Nah, kita nunggu dia oke, buka lama, tapi kalau masih di bawah, masih 18 sampai 22 tuh dia banyak begini, banyak buka, tutup, buka. Jadi kita bisa lihat gitu. Kalau yang begini terus ada Bu, yang begini terus, Mam. Terus. Nah, itu kita iya, harus, nah baru kita pindahkan ke body, coba kita lihat, ternyata dia memang cleanse hand, jadi dia iya. tangannya seperti itu. Iya, 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 benar-benar. Ada alasannya ya, kenapa dokter menentukan usia kehamilan yang bagus untuk melakukan pemeriksaan foto maternal. Selanjutnya Screening dulu kan. dari Mam Lia di Jakarta Selatan, usia kehamilan 7 minggu, dok. Jadi tadi mungkin dokter bilang kalau ibu yang malnutrisi juga salah satu yang membutuhkan campur tangan dari dokter spesialis feto maternal. Pertanyaan adalah, dok,
ibu hamil yang malnutrisi itu apakah ada ciri-cirinya yang menunjukkan? Dan kapan, apakah memang mereka juga pasti harus membutuhkan veto maternal, Dok? Ya, jadi tadi seperti saya bilang, veto maternal kan nggak hanya USG doang gitu Ya, kan ya. Jadi juga menata ibunya, ya, menata bayinya. Misalnya ibunya BMI-nya kurus gitu ya, kurus banget. Pasti kan ya, kita harus cari penyebabnya ya. Bagaimana pola makannya. Dan itu nggak hanya melibatkan tim veto maternal, tapi juga gizi, ya kan? Kalau kita lihat ternyata ada underlying disease-nya atau ada penyakit yang mendasarinya kenapa dia kurus seperti itu. Nah kan kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus ya, ke sana, ke sini, tapi sebagai leadernya dari veto maternal gitu, ya. seperti itu. Jadi ya Baik. semuanya itu perlu kolaborasi, nggak hanya kita sendiri gitu nggak bisa juga. Iya. Kalau untuk ibu hamil yang mungkin termasuk dalam kategori malnutrisi itu menunjukkan ciri-ciri tertentu nggak sih, Dok? Ya dia kateksia, misalnya kan kelihatan ya kalau kurus banget tuh Ya, dari penampakannya fisiknya aja kita udah bisa lihat ya. ya, Misalnya eh, lemaknya nggak ada, lemaknya tipis sekali. Nah tapi kan nggak hanya itu aja yang dinilai. Yang tadi ya, saya infokan, jadi harus dicari kenapa ini dia begitu gitu. ya, Kok akhirnya malnutrisi, kok akhirnya seperti orang apa ya kelaparan gitu kan. Nah iya, orang pasti kan para mom sudah tahu nih kalau orang kelaparan itu atau yang kurang gizi itu kayak apa sih bentuknya. Nah tapi ini dia ada bayinya di dalam. Nah berarti kan kita harus mengeksplor lagi kan, mengeksplor lebih jauh lagi. Oke. iya. Baik, baik. Selanjutnya dari Mam Husna. Dok, saya lagi hamil 9 bulan. Tapi waktu USG kemarin katanya berat badan janinnya kecil. Padahal perut saya gede banget. Apakah ini termasuk dalam kondisi yang membutuhkan pemeriksaan lebih detail di feto maternal, Dok? Tapi udah hamilnya udah 9 bulan, Mam. Hmm, iya, iya. Kan kalau kayak gitu kan kita udah lihat ini ya dari 28 minggu tuh kan ibaratnya 28 minggu tuh dia perkembangannya per minggunya tuh cepat itu. Jadi Iya, apa itu yang harus kita perhatikan. Jadi makanya kalau kita USG jangan hanya senang gitu. Oh berarti bagus ya, berarti bagus. Tapi enggak gitu. Jadi ya tapi kan setiap apa ya setiap dokter itu kan bawaannya beda-beda ya ya Mams ya. Ada iya, yang mau menerangkan, ada yang maunya cepet-cepet deh, yang penting pasiennya banyak. Ada iya, yang punya waktu untuk menerangkan lebih jauh, tapi akhirnya iya, imbasnya hasilnya jadi nunggu gitu iya, kan. Akhirnya ya itu yang susahnya di situ. Kalau misalnya udah 9 iya, bulan kita udah ya ngejarnya agak susah karena perkembangan per minggunya naiknya sedikit ya iya, paling 50 gram per minggu. Nah itu kan harus iya, dicari kenapa seperti itu. Nah tadi maaf bilang badannya besar. Nah mungkin bagaimana sebelum hamil eh, apa ya body mass index-nya bagaimana. Kalau memang iya, udah besar ya kan pas hamil tambah gede lagi. Cuma berapa iya, kenaikannya, nah itu yang harus kita kontrol gitu kan. Karena obes tuh bukan berarti bayinya juga nanti akan bagus gede, belum tentu juga seperti itu. iya, iya. Baik, baik. Makanya jadi Selanjutnya, Dok. bukan hanya USG. Iya. Iya, benar-benar. Jadi udah diluruskan ya, veto maternal bukan hanya USG. Dan ini kita baru tahu nih, banyak kalau dengar USG veto maternal kan taunya cuma pemeriksaan USG-nya. Baik, Dok. Selanjutnya pertanyaan dari Mam Aurelia. Dok, apakah USG veto maternal melalui transvaginal dapat melihat aborsi inkomplit pada kasus keguguran saat hamil usia 4 minggu, Dok? Ya kalau misalnya masih kecil seperti itu ya memang bagusnya sih saya pribadi ya atau sejawat semua juga bagusnya kita Ya, lewat transvaginal. Karena ya, dengan transvaginal kita bisa menilai endometrial lainnya bagaimana. Dia misalnya incomplete, ada sisa atau bersih, nah itu akan terlihat jelas di situ ya. ya, Kalau misalnya ada gambar rahim, itu ada bagian rongga rahimnya itu akan terlihat di situ kalau ada sisa.
Nah, kalau lewat perut bisa juga, tapi dia harus ada mediatornya. Medianya apa? Berarti Iya, medianya yaitu kandung kencing. Jadi kandung iya, kencingnya harus penuh penuh. supaya kita dapat tervisualisasi bagus gitu. Iya, Tapi kalau lewat transvaginal USG-nya, nah itu kandung kencingnya harus empty, harus kosong. iya, Karena nanti dia akan menghalangi kalau ada isinya. Nah, paling iya. bagus sebetulnya untuk melihat organ dalam kalau kehamilan kecil ya, atau abortus incomplete atau organ ginekologi itu bagusnya transvaginal sih menurut saya. Iya, iya. Lebih detail gitu ya, Dok ya. Iya, iya lebih Iya, jelas. Nanti dilihat iya. deh bedanya para mam Baik, semua. Kalau pakai perut gimana, kalau lewat transvaginal gimana. Jadi ntar baik, bisa baik, bayangin. baik, baik. Selanjutnya, Dok, dari Mam Rianti. Dok, kalau Ya, untuk usia kehamilan trimester 1 atau trimester 2, lebih baik cek kromosom dulu atau ke fetomaternal dulu ya, Dok? trimester 1 atau trimester 2 lebih baik kita screening dulu. Oke. Ya, lebih baik screening dulu. Nanti hasil screeningnya apa. Nah, tapi ada juga kan tadi saya bilang, ada sekarang pemeriksaannya NIPT ya. Iya, Pemeriksaan kromosom itu kan ada yang invasif, ada yang non-invasif. Yang iya. invasif yaitu kita kita ambil Amniocentesis ya. ya ambil produk, ambil sampelnya bisa dari air ketuban, bisa dari darah tali pusat bayinya. Baik. Itu semua tergantung dari usia kehamilannya. Kalau di tempat kami sampai 20 minggu kita bisa ngambil dari air ketuban, tapi setelah itu lebih baik lewat darah tali pusat gitu. Darah Oke. tali pusat itu bisa kita lakukan pada saat masih hamil atau pada saat lahir seperti Hmm. itu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi lebih baik screening dulu gitu ya, Dok ya. Iya, nanti kalau Iya. ujuk-ujuk itu nanti pada marah dong. Karena Jadi, pemeriksaan kromosom kan nggak murah ya. iya, benar, benar, benar. Iya, Nah, dan ini tidak ditanggung. iya. Dan ini juga sekaligus menjawab ya, Dok, kalau misalnya memang kita sudah menjalankan USG fetal maternal, butuh pemeriksaan lanjutan ya, Dok, seperti NIPT atau mungkin tadi Mm-mm. yang pengambilan air ketuban segala macam itu ya, Dok ya. Iya, tapi semua kan disesuaikan dengan kondisi Iya, ya. iya. Tadi saya bilang rezekinya lebih, ya monggo. Kalau kita ada modalitas pemeriksaan lain, mau ya kita kita arahkan yang mana gitu. Iya. Baik, baik. Iya. Selanjutnya Dok dari Mam Desi. Dok, apabila terdeteksi kelainan di trimester 1, apakah bisa mulai diterapi atau dicegah melalui obat, Dok? Atau ada treatment lain yang mungkin memungkinkan si kecil tumbuhnya lebih baik gitu, Dok? Oke. Jadi kalau misalnya kita temukan ya di trimester 1 akrania atau dia ada otaknya tapi nggak ada batok kepalanya. Iya, Nah itu kita nggak bisa dilanjutkan. Kebanyakan oke. nggak dilanjutkan. Jadi biasanya kita suggest untuk dilakukan Terminasi ya, Dok ya. terminasi. Oh. Iya, Ya kan kita terminasi juga nggak main terminasi kayak iya, abortus biasa gitu kan, enggak ya. Semuanya ada iya. indikasinya, semuanya ada alasannya seperti itu. Nah tapi kalau kelainan misalnya kita lihat ada hernia diafragmatika, nah kita kan nggak langsung saat itu ya, kita evaluasi lagi bener nggak gimana. Nah nanti bisa juga semuanya tergantung dari semuanya tergantung dari penilaian berikutnya. Misalnya Iya, hernia diafragmatika. Nah, bagaimana paru-parunya? Terus berapa nilai rasionya gitu ya. Kalau misalnya masih bisa, kita pasang balon untuk iya, apa namanya supaya menutup gitu ya hernianya itu nggak melebar lagi. Jadi bisa memberi kesempatan paru-paru bayinya untuk mengembang. Cuman itu mahal banget ini ya apa tuh tindakannya dan iya. belum ada di sini. Jadi kayak Hmm, pengalaman saya sama tim Veto itu pernah ada seperti itu, kita terapi, kita bawa ke Hong Kong pada waktu itu hmm, ya. Ya karena beliaunya kita edukasi, beliaunya mau untuk diterapi lebih lanjut seperti itu. Tapi ada juga iya, yang enggak, kita tunggu sampai lahir, begitu lahir baru diterapi. Bisa seperti itu. iya, Jadi maka tadi saya bilang mempersiapkan
Iya. mental dan materi, karena tidak hanya mental aja tapi materi juga gitu. Baik, baik, baik. Pas banget dok pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Mam Riani. Dok, benarkah lebih baik menghindari pemeriksaan feto maternal ketimbang kita mendapatkan hasil yang ternyata false positif, terus kita jadi terguncang gitu mentalnya? Sebenarnya bagus yang mana dok? Lebih baik nggak tahu atau tahu dari dini gitu dok? Jangan dong, lebih baik kan kita mengikuti alur. Jadi ya Ya, ada periode screening ya ya, diikuti, ada periode screening lagi ya diikuti. Memang sih bikin hati deg-degan terus ya, ya. seperti itu. Tapi kan lebih baik seperti itu daripada nanti kalau tuh rasanya loh kok saya nggak dikasih tahu kalau begini. Nah, nanti disalahin lagi gitu. Seperti itu Ibu, Iya, Mam, iya, semua. iya. Baik, baik. Selanjutnya dok dari Mam Rina. Dok, saya hamil trimester 2. Niatnya mau USG veto nanti di usia 22 minggu. Kira-kira ada rekomendasi pertanyaan apa ya dok untuk dokternya nanti? Kan suka bingung ya kalau ke dokter veto maternal nanya apa. Mungkin kalau dapet dokter yang talkative mungkin enak ya dok langsung dijelasin tanpa nanya. Tapi kalau misalnya mungkin perlu ditanya, pertanyaan apa yang kira-kira bisa ditanyakan ke dokternya dok? Ya, pertama ya kita tanyakan bagaimana kondisi kehamilan Iya, ibu saat ini ya. Terus bagaimana bayinya, ukurannya, apakah sesuai gitu ya. iya, Sesuai. Terus kemudian apakah ada eh, kalau dokternya nggak mau ngomong nih ya, kalau biasanya kan ngomongannya di tulisan doang nih ya, biasanya tulisan iya, doang ngomongnya. Terus nanti jadi kalian pada para moms nih pada bingung deh. iya, Nah, terus apa namanya? Ya ya paling besarnya sesuai apa enggak ya. iya, Cuman kalau berat itu kan menggambarkan keseluruhannya. Kadang iya, beratnya oh sesuai nih sama kehamilannya, usia kehamilannya. Tapi ternyata perutnya kecil, lingkar perutnya kecil. Nah, berarti kan bayinya nggak begitu gede. Karena dia dapat iya, sumbangan dari pahanya, dari kepalanya, seperti itu kan. Jadi padahal kita pengennya semuanya kira-kira sama ukurannya, paling iya, nggak selisihnya 1 minggu itu masih dalam batas normal. Jadi kalau saya pesannya ibu setiap kalau dokternya diem aja nih ya, iya, ibu tanya gimana dok kepalanya, pas ibu keluar gambar kepala beliaunya lagi hmm, ya sih ibu tanya, terus nanti iya, gambar jantungnya dia keluarkan ibu tanya jantungnya gimana kondisinya dok. Apakah sesuai letaknya, kemudian iramanya, ada nggak kelainan tatupnya, seperti itu ya. Terus kemudian pas turun ke perutnya gimana? Perutnya, lingkar perutnya bagaimana dok? Sesuai hmm, enggak? Ada nggak selisihnya antara usia kehamilannya dengan usia kehamilan berdasarkan lingkar perutnya itu? Terus baik, lambungnya ada enggak gitu ya? Terus kemudian letaknya normal enggak gitu? Lambung benar di kiri gitu ya? Terus ada vena umbilikalisnya, kemudian turun ginjal, dia gambar ada ginjal itu, ini ginjalnya bagaimana dok ginjalnya tuh itu kan kita lihat satu-satu, iya, kandung kencingnya terisi apa tidak gitu ya. iya, Kemudian ekstremitas tangan kaki dia sesuai enggak semuanya, ini tangan sama kaki, ekstremitas atas sama bawah pahanya itu sesuai dengan usia kehamilannya ya, iya, karena kan ada yang tangannya ternyata pendek gitu ya, kakinya ternyata pendek, nggak sesuai sama usia kehamilannya. Nah itu bisa terjadi. Jadi akhirnya iya, beratnya kecil, ya, gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Denyut jantungnya teratur apa enggak iramanya, seperti itu. Itu paling iya. enggak gambaran yang nanti akan ditanyakan. Iya, dan bisa berkembang jadi penjelasan lain ya dok. Kita minimal kita tahu Iya, cara mancingnya mm, gitu ya. iya, nanti kan ya kalau pengen jutek ya lanjut aja Bu, tanya aja kan Ibu kan Mams kan Iya, iya, berbayar iya. ya kan. Iya, iya, iya. Berhak dapat penjelasan lebih detail gitu ya dok ya. Berhak. Baik, baik. Ini Kalau lumayan saya nih sih dapat pencerahan nih. Jadi tahu nanya. Mungkin karena kalau biasa kita nanya, dok posisinya bagus apa enggak? Cuma itu yang kebayang dok. Tapi sebenarnya kan itu kita kalau bisa itu nanya. plasentanya, Iya, iya iya, plasentanya jangan itu aja semuanya. iya, Karena 22 iya, minggu kan dia masih muter-muter. iya, iya. Sekarang Mesti pada bisa saat lihat ya. sekarang dia kepala di bawah. Oh. Iya, Nanti iya. besok keluar dari USG aja dia balik lagi kemana nggak tahu. Gitu.
Iya, 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 baik, baik. Nah, terima kasih dokter dapat tips yang berguna banget nih untuk bertanya pada dokter kalau pemeriksaan fetal maternal. Selanjutnya dok dari Mam Rizky Novalia. Dok, usia kandungan saya sekarang 30 minggu. Di 20 minggu saya cek tokso dengan hasil IgG dan IgM positif dengan aviditas tinggi. Tetapi setelah di USG setiap bulan berikutnya, hasilnya baik. Apakah tetap perlu dengan pemeriksaan USG fetal maternal, dok? Waduh, ibu gimana ya saya bilangnya. Jadi gini, kalau IgM positif, ini tokso ya, Iya, IgM positif, IgG positif, IgM positif berarti kan tidak tadi benar ya aviditasnya. iya, Aviditasnya tinggi berarti infeksinya sudah lebih dari 4 bulan yang lalu. Cuman kan obatnya beda, Bu. Jadi iya, gini, tokso kita sakit kita tos itu kan tokso, rubella, sitomegalo, herpes dan O-nya itu kan ada ya. iya. Nah, itu apa namanya? Itu infeksinya kan vertikal ya, ditularkan dari ibu ke janinnya. Janin. Jadi, kalau sebaiknya ibu gini ya, apa namanya? Kalau saya sih, saya gimana ya? Jadi gini, kita ngobatin, ibunya harus diobatin. Oke, Ya, ibunya harus diobatin, kemudian kita kan nggak tahu nih bayinya kena apa enggak kan, iya, karena obatnya kan beda nih, ada ini obat untuk ibunya, dia tidak, obat itu tidak melewati sawar plasenta, jadi dia tidak menembus plasenta. baik. Kemudian kita cek nih bayinya kena apa enggak, gimana caranya? Tadi seperti saya bilang dari awal, jadi modalitas pemeriksaan itu makin banyak makin sensitif ya, makin tinggi sensitifnya. Jadi kita lihat USG. Di USG kan kita ada kelainan misalnya ada tidak gitu ya kelainannya. Nanti kita combine pemeriksaan. Oke, USG nggak ada kelainan ya alhamdulillah Iya, ya. Tapi kan kita nggak senang sampai di situ aja. Kita iya, lihat yang lainnya. Yang lainnya apa? Yang sampai ke bayinya ini gimana nih supaya kita tahu. Nah, itu harus kita ambil air ketuban, Bu. oke. Kita ambil air ketuban, kita periksa gimana dia PCR-nya, dia positif apa enggak gitu ya. Kalau dia positif berarti sudah sampai ke janinnya. Iya, Berarti kita harus ada tambahan obat untuk itu iya, gitu. iya, Ya. iya, iya, Jadi itu iya. Ibu sebaiknya ya ke tempat-tempat gitu. Iya, iya, iya. Biar lebih detail ya Karena dok ya, kerja karena niat iya, ya kerjasamanya nggak hanya kita aja, nanti kan ke penyakit dalam, ke ini banyak gitu. baik, baik. Gimana kalau dengan riwayat MIOM dok? Apakah juga termasuk yang membutuhkan pemeriksaan fetal maternal ini dok? Oke, jadi gini, jangan dibalik ya. Jadi kan apapun yang ada Iya, di ibu, jadi yang harus diingat adalah bahwa pemeriksaan USG ya, USG untuk feto itu, atau untuk teman-teman sejawat obgyn yang lain juga sudah kita kasih tahu ya, kalau misalnya trimester 1 kita screening, trimester iya, 2 3 kita screening. Nah, di situ itu base-nya, itu dasarnya. Entah ibu punya tokso, entah ibu, apalagi ibu punya tokso, berarti kan ibu itu iya, udah high risk. Miom itu juga high risk. Tapi high risk-nya kan beda-beda. Ini high risk-nya misalnya kelainan letak ya, atau nanti untuk terjadinya persalinan preterm atau iya, persalinan yang kurang dari usia kehamilan yang matang. Nah, itu kan itu harus dipantau seperti iya, itu. Kalau misalnya dokternya uh, teliti atau benar-benar berempati untuk itu kan dia periksa tuh misalnya bagaimana leher rahimnya ya, apa pendek atau enggak. Jadi kalau pendek kan takutnya ada kontraksi ya kan, kita lihat iya, itu semuanya. Jadi iya, jangan dibalik, ini saya ada minum perlu nggak fetal. Basicnya ada atau dasarnya itu USG, ada screeningnya untuk setiap kehamilannya. Trimester 1, trimester 2, dan 3. Itu yang iya, dipegang.
ya. Iya, iya. Makanya mungkin ada beberapa testimoni ya dok yang bilang dia sih SPG biasa, tapi penjelasannya seperti veto maternal. Mungkin itu yang dibilang dokter lebih ke empatinya dok ya. Jadi dia memang memberikan penjelasan yang Iya, mendalam karena memang mikir kesejahteraan ibu dan bayinya gitu ya dok ya. iya. Dan lagi pasti kalau beliau itu pasti nanti nggak apa-apa. Kita kan kalau kita berempati, ya deh, ibu second opinion. Nah itu Iya, kan nggak, bukan apa namanya, nggak usah takut deh kehilangan pasien. Nanti kan iya, dikembalikan. Kita juga bukan segala-galanya gitu iya, ya. Terus kita juga semua saling cross check ya, iya, check and recheck deh seperti itu. iya. Baik dokter. Selanjutnya dok, pertanyaan dari Mam Prima Desi Ayu. Dok, anak kedua saya Angelman syndrome. Sekarang saya hamil 25 minggu. Sudah ke beberapa dokter kandungan, tapi sayangnya tidak ada yang mau melakukan pemeriksaan feto maternal. Kalau USG biasa, apakah bisa terlihat kelainannya, dok? Mungkin karena riwayat seperti ini, dok. Uh, yang seperti tadi, jadi screening itu yang diikuti itu Bu. Jadi trimester, Iya, Ibu sekarang trimester berapa? Trimester 2 ya iya, udah, berarti kita ke anatomi dan organ ya. Seperti itu, anatomi organ. Seperti itu. iya, iya, Growth-nya iya, gimana ya, itu dilihat. Perlu nggak kita periksa kromosom? Nah, itu kan sebetulnya dari yang sebelum ibu hamil atau pas iya, hamil awal, nah dijelaskan seperti itu. Pokoknya tadi iya, dasarnya itu. Jadi trimester 1, 2, dan 3 untuk USG screening. Ya. iya. Baik. Dok, ini kan kalau misalnya tadi sudah banyak yang moms memang sudah berinisiatif untuk memeriksakan feto maternal. Tapi mungkin ada juga yang masih awam ya dok ya. Sebenarnya apa sih dok yang perlu disiapkan sebelum menjalani pemeriksaan feto maternal? Ada nggak sih pemeriksaan khususnya dok? Nggak ada sih. Kan kayak USG biasa. Iya, Kayak ibu datang USG ke dokter kandungan ibu, dia seperti iya, biasanya. Hanya kalau misalnya, oh ini trimester 2 ya, oh berarti kita harus lihat ini semuanya. Trimester 1 pun kita harus juga lihat, jangan cuma itu doang, jadi yang lainnya juga bisa kita lihat seperti itu. Ya, ya seperti ya gimana ya? Ya, iya, ya memang harus begitu. Seperti iya, iya. Paling persiapannya kita berbekal info ya dok. Jadi memang persiapannya biasa. Oh. usia kehamilan pas ya. Iya, nah, ya tadi kan para mam sekarang kan udah banyak nih yang pinter-pinter nih. Iya, Kadang-kadang kan dokter walaupun udah feto maternal, tapi walaupun udah ke feto maternal misalnya, tapi nggak ada yang nggak mau jelasin gitu kan, misalnya, iya, atau diem aja, atau misalnya sedikit. Ya akhirnya yang memancing kan ibunya, ya iya, ibunya yang memancing. Jadi kan di lapangan itu kan semua dokter iya, punya pembawaan iya. masing-masing. Nah, Iya. Punya karakter jadi itu masing-masing ya dok bekal, ya. ya karakternya kan masing-masing. Jadi makanya ibu harus siap nih. Udah tahu kan, ibu udah kenal nih dokter si A. Dia tipikalnya begini. Oh berarti saya harus menyiapkan ini. Tapi kalau persiapan apa yang harus disiapkan ya mungkin pertanyaan ibu, Iya, pertanyaan iya, dari para mam semuanya gitu ya. iya, iya. Apalagi kalau Selain punya riwayat selain kita tertentu ya. lihat. Iya, Iya, gitu. baik. Ya, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Mam Lili, dok. Dok, USG fetal maternal bisakah mengecek kalau ada kelumpuhan otak pada janin? Kelumpuhan otak. Oh iya, kayak ini ya. Ya kita kan bisa lihat, jadi jangan lumpuhnya ya, tapi ada Ya, kelainan di atas, di kepala, berarti kan pasti motoriknya terganggu ya. ya, Kemungkinan motoriknya terganggu. Itu udah bisa kita bayangkan, kita jelaskan ke pasiennya. Seperti itu. Jadi bukan kelumpuhan otaknya yang dilihat, tapi struktur dari isi kepalanya itu bagaimana. Kemudian iya, akhirnya kita lihat ekstremitasnya bagaimana ya. Ada yang iya, spastis, nggak, dia diem, tangannya lurus aja gitu, atau kakinya, atau nah itu kan kita bisa menggambarkan semuanya. Itu ada spina bifida, kita bisa menggambarkan semuanya dari iya, kelainan itu gitu. iya, Tapi kalau misalnya kita suruh lihat, misalnya ini garis tangan ya, bentuk kita kan seperti ini. Nah, yang garisnya cuma 2 gini gimana? Kita bisa lihat nggak? Nah, kan ya iya, seperti itu. Tapi kan kita
kita bisa lihat kelainan yang lainnya dari organnya. Iya, 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 benar-benar dok. Selanjutnya dok, ini ada yang bertanya, dok, apakah hasil USG feto sangat atau bisa dipengaruhi oleh posisi bayi? Jadi misalnya ada kejadian posisi bayi yang memungkinkan organnya jadi tidak terlihat dengan baik, jadi mungkin hasilnya juga berbeda, beda dok antara posisi bagus sama posisi yang mungkin menutupi itu dok. Bisa ya dok ya? Ya, jadi kan kita nggak bisa, bayi kan di dalam sana tuh ya, kita kan nggak bisa tengkurap, berbaring, itu kan nggak bisa ya. Jadi kita mengikuti irama dia dan biasanya kita melakukan perangsangan untuk memanipulasi lah supaya dia berpindah posisi. Gitu. Makanya tadi saya bilang USG itu nggak bisa sekali datang udah selesai gitu, nggak bisa. Jadi datang saat itu pun nanti lama kita lihat ya, terus nggak dapat ibunya, ini ibu jalan-jalan dulu, makan dulu gitu, nanti balik lagi. Nah kalau pas balik lagi ternyata bisa kita temukan ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya kita besoknya kita ulang lagi, biasanya seperti itu. Jadi makanya kalau kirim untuk hanya sekali, kadang-kadang kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau misalnya nggak tampak biasanya kita kasih note di situ, evaluasi ulang seperti itu. Jadi ya bukan misalnya nggak punya lambung, kan kita kelihatan tuh lambung mestinya ada di perut, di rongga perut ini kok nggak ada lambungnya, kemana? Nah itu kita harus bisa tahu itu di situ. Baik. Nah, selanjutnya dok, ini terakhir kali mungkin saya akan bacakan dari Mam Andri. Dok, anak pertama meninggal IUFD, anak kedua meninggal 2 bulan karena gagal jantung, anak ketiga PJB Dolf meninggal di usia 8 hari. Selama hamil, padahal saya rutin ke feto maternal, semua sehat dalam kehamilan. Ada tips nggak sih dok untuk dengan kondisi seperti ini mungkin perlu melakukan hal apa lagi gitu dok? Oke. Ya, tadi yang pertama meninggal IUFD aja ya? Iya. Bukan yang gagal jantung, itu bukannya? Pertama IUFD, yang kedua 2 bulan gagal jantung, yang ketiga PJB Dolf dok. Ya. Nah, itu kan kita kalau kayak gini ya susahnya udah ke feto maternal ya. Ya, jadi ya kita mesti work up-nya lebih lanjut. Jadi dari ibunya dulu gimana ya? Dari ibunya ada nggak underlying disease apa penyakit yang mendasarinya? Nah, itu kan nggak hanya dari keluhannya ibu selama ini ada, enggak. Kan kita periksa lab juga ya ke beliau. Kita anjurkan ibu periksa lab. Nah, dari labnya ada nggak setelah pemeriksaan fisik, anamnesis ya, setelah ditanya-tanya, kemudian kita periksa. Nah, kita butuh pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang lainnya apa ya? Laboratorium ya. Dari laboratorium bagaimana? Ada kelainan, ada nggak yang kita perlu perhatian khusus? Nah, kalau ada, nah kita kembangkan lagi tuh dari situ. Baru nanti ke riwayat yang berikutnya, misalnya hamil. Ada riwayat anak penyakit jantung bawaan. Berarti ini harus diperiksa nih. Khususnya, jadi kita konsentrasi utamanya jantungnya dulu. Jantungnya gimana? Selain yang lainnya. Biasanya kalau di kami ya, ada nanti khusus untuk fetal echo. Jadi untuk melihat jantungnya sendiri. Seperti itu. Nah, itu yang harus perlu perhatian seperti itu. Jadi ibunya harus, ya benar kayak gini, menceritakan ya. Tapi ya semua tergantung dari dokternya juga. Kembali lagi kan, semua kembali ke karakter dari dokternya akan menangani ibu. Iya. Semoga di kehamilan selanjutnya anaknya sehat ya dok ya. Ya, insya Allah. Jadi diberikan ya, kesehatan, ibu. keselamatan. Iya, Baik. Dokter Sadina, ini nggak terasa ternyata bahas soal pemeriksaan feto maternal. Waktu kita 1 jam sudah habis dok. Sudah jam 8. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya dokter untuk waktunya. Penjelasannya sangat membuka mata kita kalau memang ada satu ilmu atau subspesialisasi lagi yang bisa membantu kita untuk lebih memantau si kecil kondisi di dalam rahim gitu ya dok ya. Iya. Dan terima kasih untuk para mams yang sudah berpartisipasi di Bincang Mams Milenial pada malam hari ini. Saya pamit, kita ketemu lagi dari Jumat bersama rekan Momen yang satu lagi, yaitu Nibras, untuk membahas topik yang pasti juga seru. Saya pamit, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih dokter. Assalamualaikum, selamat malam.